Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema selamatkan makhluk hidup, subtema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 6. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya berolahraga dulu ya. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Beberapa penerapan sila-sila Pancasila diantaranya: 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. 3. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. 4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Mari kita baca teks berikut ini. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa daun pandan juga disebut pandan wangi atau pandan rampe di Indonesia. Bai Toi di Thailand, La Dua di Vietnam memiliki ciri daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, berujung runcing dengan ukuran panjang daun 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm dan berwarna hijau. Pandan digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pembuatan minyak wangi. Sekarang, mari kita bersama-sama mengerjakan evaluasi berikut. Nomor 1, bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat. Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg.
Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nomor 2, buatlah kesimpulan dari teks di atas, gunakan kosakata baku. Jawabannya, harimau Sumatera terancam punah. Hanya berkisar 400 ekor yang hidup tersebar di dataran rendah. Lahan gambut dan hutan hujan pegunungan memiliki ciri-ciri harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm, panjang tubuh 250 cm, dan berat hingga 140 kg. Harimau betina dewasa memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. 3. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Jawabannya, untuk sila pertama Pancasila, contohnya menghormati teman yang berbeda keyakinan untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu pagi dengan mencari jam yang lain untuk melaksanakan kerja kelompok. Manfaatnya melakukan hal tersebut yaitu bisa tetap mengerjakan tugas kelompok bersama dan tidak mengganggu ibadahnya serta tetap menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Sila kedua Pancasila contohnya menolong orang yang sedang terjatuh dari sepeda saat di jalan umum. Manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa kemanusiaan dan hubungan baik dengan sesama manusia, terutama bagi yang membutuhkan pertolongan. Untuk sila ketiga Pancasila contohnya mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. Manfaatnya menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan antar teman dan warga sekolah. Sila keempat Pancasila contohnya berdiskusi kelompok dan memberikan kesempatan setiap teman untuk mengemukakan pendapat masing-masing untuk menentukan keputusan. Manfaatnya yaitu memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta bisa memilih hal mana yang menjadi keputusan bersama dan kata mufakat. Sila kelima Pancasila contohnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam hal bertetangga, yaitu tidak menyalakan radio atau musik keras-keras saat jam istirahat. Manfaatnya yaitu menghargai hak-hak orang lain dengan tidak membuat kebisingan atau mengganggu ketenangan mereka. Nomor 4, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Jawabannya, manfaat melestarikan hewan bagi kehidupan yaitu 1. Menjaga keanekaragaman hewan yang ada di bumi. 2. Menjaga ketersediaan bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging, telur, ikan, dan sejenisnya. 3. Menyediakan bahan obat-obatan yang berasal dari hewan. Cara melestarikan hewan bagi kehidupan yaitu 1. Memelihara habitat alam hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. 2. Melindungi hewan-hewan yang hampir punah atau berstatus langka. 3. Mempelajari ilmu pengetahuan tentang kehidupan hewan. Nomor 5. Buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, dan 7. Kamu bisa menggunakan tanda kurang, tambah, kali, atau bagi. Alternatif jawabannya yaitu Dayu membeli 7 buah permen. Ternyata setelah sampai di rumah, ayah Dayu sudah membelikan permen sebanyak 3 bungkus. Dayu menghitung tiap bungkus permen berisi 6 buah. Kemudian Dayu memberikan 7 buah permen tersebut kepada Siti. Berapakah sisa permen Dayu sekarang? Jawabannya 7 ditambah 3 kali 6 dikurangi 7 sama dengan 7 ditambah 3 kali 6 dikurangi 7 sama
sama dengan 7 ditambah 18 dikurangi 7 sama dengan 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Nomor 6, sebutkan kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Alternatif jawabannya yaitu sebagai berikut. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.